Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka PKH dengan NIM 11121124 dari program studi S1 Manajemen Universitas Janusantara. Materi kuliah yang akan saya bahas adalah etika dan hukum dengan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Imam Yuwono. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum bisnis asuransi. Asal kata asuransi diambil dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang berarti pertanggungan atau asuransi. Dalam bahasa Belanda ada istilah verzekering atau asuransi yang berarti sama, yaitu asuransi. Siapa saja yang terlibat dalam asuransi? Ada dua pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak penanggung menjamin dan menanggung pihak tertanggung dengan memberikan pengganti kerugian yang dideritanya di kemudian hari, meskipun hal itu belum tentu akan terjadi. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU-UP). Asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian atau kerusakan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang lain mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal dunia atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bab ke-9 pasal 246. Asuransi pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mana tertanggung dengan penerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Arti asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 ada 3 unsur penting, yaitu asuransi. 1. Pihak tertanggung (verzekerd) dalam bahasa Belanda mengadakan ikatan dengan pihak tertanggung. 2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung jika suatu saat terjadi kejadian kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. 3. Kejadian kerugian tersebut belum tentu terjadi. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 Angka 1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan penerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. KUHD pasal 255. Asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, yang merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Macam-macam asuransi menurut Wetboek van Koophandel atau kitab-kitab Undang-Undang Dagang menyebutkan berbagai macam asuransi. Jenis asuransi di antara lainnya asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi pengangkutan, asuransi laut. Akan tetapi di dalam praktik selanjutnya muncul berbagai macam asuransi lainnya, karena memang pada asasnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat dinilai dengan uang dapat diasuransikan. Syarat pihak tertanggung bersedia untuk membayar premi yang diminta oleh maskapai asuransi atau penanggung. Premi mana besarnya tentu saja ditanggungkan pada risiko yang dipikul oleh maskapai tersebut. Macam asuransi menurut kitab-kitab Undang Dagang Hukum di dalam pasal 247. 2. Asuransi terhadap kebakaran. 3. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian. 4. Asuransi terhadap kematian orang, asuransi jiwa. 5. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan. 6. Asuransi terhadap bahaya dan pengangkutan di darat dan di sungai-sungai. Jenis-jenis asuransi atau golongan asuransi. 1.
1. Asuransi terhadap kebakaran. 2. Asuransi terhadap bahaya hasil pertanian. 3. Asuransi terhadap kematian orang. 4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan. 5. Terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan di sungai-sungai. Contoh asuransi. Berbagai macam asuransi. 1. Asuransi kendaraan bermotor. 2. Asuransi kendaraan kebakaran. 3. Asuransi kendaraan berat. Asuransi pengangkutan darat, laut, dan udara. 5. Asuransi kecelakaan diri. 6. Asuransi kesehatan. 7. Asuransi cash. 8. Asuransi konstruksi. 9. Asuransi pemasangan mesin. 10. Asuransi kerusakan mesin. 11. Asuransi pembongkaran. Dan yang terakhir, asuransi penggelapan. Tujuan asuransi: 1. Pengalihan risiko. 2. Pembayaran ganti rugi. Manfaat asuransi: memberikan rasa nyaman dalam menjalankan usaha, rasa khawatir berkurang jika suatu saat terjadi kerugian atau peristiwa yang telah diharapkan. 2. Dapat menaikkan efisiensi produksi perusahaan dengan adanya peralihan risiko yang lebih besar pada perusahaan asuransi. Maka pihak penanggung akan lebih fokus pada peningkatan usaha. 3. Sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian suatu kredit. 4. Dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. 5. Membentuk model pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dan yang terakhir, sebagai alat pembangunan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.